Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pasca Blanovalaweri. Saya dari kelas 10 Perbankan. Di sini saya akan menerangkan materi tentang alat pembaru kehidupan manusia dan alam dari buah-buah roh. Dari ke-9 buah-buah roh, saya memilih tentang kesabaran. Buah-buah roh adalah nilai-nilai hidup yang bertentangan dengan perbuatan daging. Buah-buah roh yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini terdiri dari 9 bagian, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesabaran adalah menerima dan penuh kerelaan mengenai ketetapan-ketetapan Tuhan yang tidak terelakkan lagi. Sabar dalam kehidupan mencerminkan sikap tahan uji, tidak mudah putus asa, dan maksimal dalam berusaha untuk mencapai keberhasilan. Contoh-contoh kesabaran. Yang pertama, menahan hawa nafsu. Kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, menahan diri saat marah. Yang keempat, memaafkan semua kesalahan orang lain. Konteks buah-buah roh. Dalam konteks ini, buah-buah roh menjadi pedoman bagi orang percaya untuk menunjukkan ciri-ciri kehidupan yang tertransformasi oleh Roh Kudus. Sifat-sifat seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri menjadi indikator dari kehadiran dan aktivitas. Konteks kesabaran. Bersabar memiliki makna yang luas dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap konteks kehidupan, kesabaran adalah kualitas yang bernilai tinggi. Dengan bersabar, seseorang dapat mengatasi tantangan, memperkuat hubungan, dan mencapai tujuan dengan lebih baik. Menganalisis buah-buah roh dalam perspektif atau pandangan iman Kristen. Yang pertama, kasih. Kasih adalah cinta tanpa syarat yang dinyatakan dalam tindakan nyata untuk mengasihi sesama manusia. Yang kedua, sukacita. Sukacita adalah kegembiraan yang datang dari iman dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera adalah keadaan harmoni, persatuan, dan kasih sayang yang mendalam antara sesama manusia. Yang keempat, kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi kesulitan atau cobaan. Yang kelima, kemurahan. Kemurahan adalah sikap murah hati dan penuh belas kasihan terhadap orang lain. Yang keenam, kebaikan. Kebaikan adalah sikap untuk berbuat baik dan menolong sesama. Yang ketujuh, kesetiaan. Kesetiaan adalah konsistensi dan integritas dalam memenuhi janji dan komitmen. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah sikap rendah hati dan menghormati. Kesembilan, penguasaan diri. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan menolak godaan yang negatif. Ayat Alkitab tentang buah-buah roh terdapat pada Galatia 5 ayat 22-23 yang berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Analisis kesabaran dalam perspektif atau pandangan iman Kristen tentang kesabaran. Kesabaran sebagai buah roh. Kesabaran termaksud dalam daftar buah roh yang disebut dalam kitab Galatia 5 ayat 22-23. Ini berarti bahwa kesabaran adalah hasil dari karya Roh Kudus dalam diri seorang percaya. Kesabaran bukanlah sekadar kemampuan manusia, tetapi juga anugerah dan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang percaya. Ayat Alkitab tentang kesabaran terdapat pada Amsal 16 ayat 32 yang berbunyi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Himbauan pesan moral atau positif sebagai remaja Kristen. Sebagai remaja Kristen, dengan menghayati dan menerapkan buah Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, remaja Kristen dapat menjadi teladan yang baik, memuliakan Tuhan, dan memberkati orang di sekitarnya dengan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Sebagai remaja Kristen, pasti kita menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan. Sejak itu pula, kesabaran menjadi kewajiban kita. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Tuhan tidak menyia-nyiakan berkat kepada orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih.